Hai hai hai. Halo semua, kami dari kelompok 6. Kali ini kami akan mengajak kalian semua untuk jalan-jalan mengenal lebih dekat cagar budaya Istana Raja Amarasi. Mulai dari perjalanan menuju lokasi sampai pada kisah sejarah di balik istana yang menyimpan jejak kerajaan Amarasi. Untuk itu, simak video kami sampai habis ya. Perjalanan menuju cagar budaya Istana Raja Amarasi dimulai dari Jalan LKR luar Kota Kupang. Dari titik ini, kendaraan diarahkan menuju Petuk, belok, lalu melintasi jalur ke arah Baun, pusat wilayah Amarasi. Perjalanan ini memakan waktu kurang lebih 1 jam. Sepanjang perjalanan, pemandangan perbukitan Haci terpendam indah di sisi jalan, hijau, tenang, dan menyegarkan mata. Namun, saat memasuki jalur menuju Kanfoti, kondisi jalan mulai rusak dan bergelombang, sehingga kami perlu berhati-hati saat melintasinya. Meskipun begitu, perjalanan tetap terasa menyenangkan. Udara sejuk dan suasana alam yang masih asri membuat setiap kilometernya terasa berharga. Hingga akhirnya tibalah kami di Desa Tunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Disinilah berdiri megah Istana Raja Amarasi sebagai cagar budaya yang menjadi saksi bisu kejayaan Kerajaan Amarasi, warisan leluhur yang masih dijaga hingga kini. Selanjutnya, mari kita simak bersama penjelasan singkat mengenai sejarah Istana Raja Amarasi. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari narasumber, yakni Bapak Robert M. Koroh, asal-usul Amarasi berasal dari Wehali. Kisahnya berawal dari ketika Nafirasi, salah satu anggota keluarga kerajaan Wehali, memecahkan mangkuk berharga dan melarikan diri ke Boki Insana, hingga akhirnya menetap di wilayah selatan timur barat dan mendirikan kerajaan Amarasi. Pada abad yang ke-17, Amarasi menjadi kerajaan yang kuat dan bersekutu dengan Portugis, dan menerima pengaruh agama Katolik melalui para misionaris Dominika. Karena kedekatan itu, Amarasi sempat melawan Belanda atau VOC yang ingin menguasai perdagangan cendana di timur. Namun setelah kekalahan dalam Perang Penfui tahun 1749 dan serangan lanjutan tahun 1752, Amarasi akhirnya tunduk pada Belanda. Raja Don Alfonso Koroh kemudian dipaksa memeluk agama Kristen Protestan sebagai simbol penyerahan diri. Motif tenun ikat Koroh Natik Maria lahir dari peristiwa itu, menggambarkan peralihan masyarakat Amarasi dari Katolik ke Protestan. Setelah kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1949, kerajaan ini masih bertahan sebagai daerah suap raja hingga akhirnya dihapus pada tahun 1962. Kini wilayah Amarasi terbagi menjadi 4 kecamatan dengan pusat kerajaan di Desa Baun yang masih menyimpan jejak sejarah para Raja Amarasi. Bangunan peninggalan Kerajaan Amarasi masih kokoh dan terawat. Penampilan keindahan arsitektur tradisional Timor yang khas, Amarasi tidak hanya memiliki nilai sejarah yang tinggi, tetapi juga kaya akan budaya, tradisi adat, dan kehidupan sosial yang harmonis. Upacara adat, tarian, dan musik tradisional masih terus dilestarikan, menjadikan tempat ini sebagai pusat pembelajaran nilai-nilai sejarah dan kearifan lokal. Meskipun memiliki kekurangan seperti minimnya dokumentasi sejarah dan fasilitas wisata yang terbatas,
Kerajaan Amarasi tetap memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata budaya dan edukasi. Masyarakat Amarasi yang ramah dan menjunjung tinggi adat istiadat menjadikan kawasan ini bukan hanya tempat bersejarah, tetapi juga simbol keteguhan dan kelestarian budaya lokal. Demikian penjelasan singkat dari kami. Terima kasih.